Jemaat GKJ Salatiga Timur, berjumpa bersama saya, Natasha Intan, dalam Taat, Warta Jemaat edisi Minggu 4 Oktober 2020. Selamat menyaksikan. Hati yang mulia, hanya ku temukan. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada baiknya bagi jemaat sekalian untuk menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian, menonaktifkan notifikasi, serta untuk mengikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Jangan skip-skip ya. Persembahan terakhir untuk buku kenangan pembiakan 3 pepantan dan penghabisan Vikaris, Nugroho Listri Sasongko STH, sudah mencapai 28 juta. Terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian, baik dalam daya maupun dana. Kiranya apa yang sudah jemaat tabur akan saudara tuai lebih banyak lagi. Tuhan memberkati. Karya terbesar dalam hidupku. Majelis GKJ Salatiga Timur menerima surat atestasi masuk atas nama Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko dari GKJ Proyek Kinasi Yogyakarta dan Ibu Selena Tanaswari Nugroho dari GKJ Samirono Baru Yogyakarta dengan alamat Dusun Wonogaten, RT 5, RW 2 Desa Belawan, Kecamatan Pabilan, Kabupaten Semarang. Selamat bergabung, selamat bersekutu, dan selamat melayani bersama di GKJ Salatiga Timur. Tuhan memberkati. Majelis menerima permohonan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi atas nama Saudara Irma Ayuning Tias, Putri Bapak Kisma Marwanto, dan Ibu Irin Mugiem dari Pepantan Nyamat, dengan Saudara Yosia Adi Susetyo, Putra Bapak Susanto, dan Ibu Sulistyo Tuti dari GPDI Rumah Doa Candirejo. Pelaksanaan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, jam 8 pagi di GKJ Salatiga Timur. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Terima kasih. Dalammu, Yesusku, pujian dari hati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bertambah usia bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada tanggal 5 sampai 11 Oktober 2020. Kiranya dalam bertambahnya umur ini, bertambah juga iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah berupa kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta. Sekian Waktu Jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, selamat menjalani perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Ibadah pembukaan bulan keluarga, Hari Perjamuan Kudus Sedunia, dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Keluarga bagai kebun anggur, GKJ Salatiga Timur, pada hari ini Minggu Pon 4 Oktober 2020. Saat teduh. Hari ini kita bersekutu bersama merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, serta memasuki bulan keluarga, bulan di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Allah adalah Sang Pemelihara. Kehidupan berayat Kristen tidak lepas dari pemeliharaannya.
Melalui pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki badai ini dengan menyatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling jejak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, menyanyikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Pertolongan kami datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Kini dan selamanya. Umat dipersilakan untuk duduk. Seperti kebun anggur, keluarga membutuhkan perawatan. Para anggota keluarga diharapkan siap menjadi penggarap
yang saling mendukung demi berbuahnya pohon anggur di kebun anggur itu. Pohon anggur yang berbuah manis, segar, dan lebat. Kita nyanyikan cerahnya hari ini. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Dan kini telah
bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu terambil dari Matius 21 ayat 43c. Buah-buah kerajaan apa yang sudah keluarga kita hasilkan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita akan masuk dalam pengakuan doa pribadi. Pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Kita akan nyanyikan lagu penyesalan dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati istriku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuhanku bila hati suamiku terluka
jemaat saya undang untuk berdiri. Bersyukurlah karena pengampunan Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Nya. Marilah kita mengingat sabdanya dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai 12. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sanggupi berita anugerah ini dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 288, bait 1 sampai 4. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak henti-hentinya nyata di dalam kehidupan kami. Dan dengan hal itu, iman pengharapan kami diteguhkan untuk terus terarah kepadamu. Terkhusus di pembukaan bulan keluarga ini, dan juga hari perjamuan kudus sedunia, Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kami menyediakan hati dan pikir kami untuk menerima taburan sabda-Mu.
Biarlah hati dan pikir kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih sabdamu itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di saat ini dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Injil Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Perikop ini diberi tema nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya. Nas yang hendak kita perhatikan bersama dari kitab Yesaya pasal 5 ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Melalui bacaan kita dan terkhusus nas kita akan dituntun dengan tema keluarga bagai kebun anggur. Keluarga bagai kebun anggur. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki bulan keluarga, dan secara khusus di minggu pertama bulan keluarga, bulan Oktober ini, kita juga merayakan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Bulan keluarga di tahun 2020 ini dengan tema besar Seni Merawat Keluarga.
Itu menjadi bagian yang bisa kita perhatikan, bagaimana Allah merawat keluarga-keluarga Kristen, tapi kita juga diberi mandat sebagai keluarga-keluarga yang sudah dibentuk Allah untuk bersama-sama merawat. Sehingga keluarga kita menghasilkan buah yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab suci banyak menggunakan gambaran untuk memudahkan kita memahami kasunyatan Allah atau kenyataan Allah yang tan kena kinaya ngapa, yang tidak terduga, yang tidak terkira itu. Salah satu gambaran yang dipakai untuk menyebut umat Allah dalam kitab suci adalah kebun anggur atau pohon anggur. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Kemakmuran dan damai sejahtera terjadi karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat Israel. Seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya. Demikianlah yang dilakukan Allah dalam memelihara umatnya. Sayangnya, pemeliharaan Allah itu dianggap sepi, diabaikan umat Allah. Mereka merasa mampu memelihara diri mereka sendiri. Itulah awal kehidupan umat Allah yang membawa mereka pada ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Alih-alih mereka mendapat berkat, yang terjadi justru pohon anggur berbuah asam. Yang diharapkan adalah keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Yang dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-7 menjelaskan yang disebut kebun anggur adalah Israel. Yang mendapatkan tekanan dari perumpamaan itu adalah kebun anggur itu sudah dirawat dengan sebaik-baiknya oleh sang pemilik. Di situ disebutkan sang pemilik mencangkul, membuang batu-batu, bahkan bibitnya adalah bibit unggul, lalu membangun menara pengawas, bahkan juga sudah mempersiapkan tempat pemerasan anggur jika panen nanti. Semua dipersiapkan dan dibuat dengan begitu baik. Sayangnya, ketika panen anggur yang dihasilkan rasanya asam. Apakah ada yang salah dari sang pemilik kebun anggur? Apakah pemeliharaan dari pemilik kebun anggur kurang baik? Tidak. Sang pemilik kebun anggur telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Jika kalau kita coba googling bagaimana menanam dan merawat anggur, di situ ada langkah-langkah yang disebutkan. Pemilihan bibit, persiapan lahan tanam, lalu penanaman, pengairan, penyulaman, penyiangan, pemupukan, pemangkasan. Kalau kita perhatikan, semua sudah dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu. Tetapi apa yang terjadi? Buahnya asam. Anggur yang dihasilkan kurang baik. Itu sebabnya ia kecewa. Kebun anggur akan dibiarkan, dibuka pagarnya agar diinjak-injak, ditumbuhi semak duri, bahkan tidak mendapatkan siraman air. Dengan perumpamaan ini sang nabi bernubuat atas kehidupan umat Israel yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa tidak disambut umat Israel dengan kehidupan yang berkenan kepadanya. Belajar dari pengalaman iman umat Israel, berayat-berayat Kristen juga digambarkan sebagai kebun anggur masa kini. Dan Allah, sang pemelihara, telah dengan telaten merawat kehidupan berayat kita.
berbagai pengalaman pemeliharaan Allah yang luar biasa kita rasakan sebagai keluarga. Dari bulan Maret sampai September dan masuk ke Oktober ini, kita masih mengalami pandemi virus corona. Apa yang kita tarik, apa yang kita maknai dengan pandemi virus corona dalam berayat-berayat Kristen? Harusnya peristiwa pandemi virus corona ini boleh kita tarik dalam kehidupan keluarga kita sebagai sebuah masa waktu untuk keluarga-keluarga Kristen melakukan retreat, melakukan rekoleksi. Dan apa yang kita dapatkan selama retreat kalau kita hitung 7 bulan ini? Menjadi keluarga yang semakin mewujud dalam saling asah, ase dan asuh, semakin seturut dengan kehendak Allah, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pembelajaran sabda sebagai satu keluarga, bertekun dalam beribadah keluarga, membangun mezbah keluarga, atau menjadi keluarga yang semakin geger, gember, wer-wer karena terserang virus bosan. Lo lagi, ke kamar mandi ketemu suami, istri, anak, ke kamar tamu ketemu, ke kamar ketemu, hingga kita menjadi boring, bosan. Apakah yang seperti itu? Harusnya tidak. 7 bulan ini menjadi masa retreat, rekoleksi bagi keluarga untuk semakin teguh menegakkan mezbah keluarga. Karena keluarga adalah eklesia mikri, gereja-gereja kecil. Dan ketika kita masih dilayani dalam ibadah online, kita membangun mezbah keluarga menjadi semakin intim dengan Tuhan, tapi juga semakin intim dengan anggota keluarga. Seperti dalam rumus keluarga, semakin mendekat kepada Tuhan, satu dengan yang lain anggota keluarga itu juga semakin dekat. Segitiga keluarga, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat juga anggota keluarga itu. Ibu, bapak, dan saudara, apa tujuan Allah memelihara keluarga kita? Jelas, agar keluarga kita berbuah menjadi berkat bagi sesama kita. Kita mundur tadi. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Setidaknya keluarga kita yang dipelihara Allah menghasilkan kemakmuran dan damai sejahtera untuk diri kita, bahkan juga untuk kita bagikan kepada tetangga kita, kepada orang lain, menjadi buah kesaksian. Sama seperti pohon yang berbuah, memberi kehidupan bagi yang memakannya. Demikian juga keluarga dipanggil untuk berbuah yang baik. Dalam bacaan kita dikatakan berbuah keadilan, berbuah kebenaran, berbuah kemakmuran, berbuah damai sejahtera. Kita dipanggil untuk berbuah yang baik bagi kehidupan. Terkhusus dalam situasi kondisi pandemi virus corona. Banyak aspek yang menjadi terbengkalai. Banyak situasi yang membutuhkan perhatian, doa-doa kita semua. Sehingga mari di bulan keluarga ini, mari kita terus mengarahkan pandang kepada Tuhan Sang Pemelihara itu. Sehingga setiap keluarga di bulan keluarga ini, mari kita senantiasa berdoa, indahkanlah pohon anggur ini, indahkanlah keluarga ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita masuk saat hening. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan.
Saat hening selesai. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna dan dilafalkan dengan tegas, lugas, dan jelas, mari kita bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di minggu pertama bulan Oktober ini. Kami bersama masuk dalam bulan keluarga. Dan secara khusus kami merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, Hari Pekabaran Injil Indonesia. Sabda-Mu menyapa kami, meneguhkan kami, bagaimana kami terus menghidupi kehidupan bersama dalam keluarga. Karena keluarga bagai kebun anggur. Kami terus merasakan pemeliharaan dan perawatan yang dari Allah. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tuhan berkati pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Aparat keamanan TNI dan Polri, Satpol PP yang mengawal kebijakan pemerintah, para sukarelawan, para tenaga profesional sesuai kepakarannya, baik pakar medis, pakar ekonomi, pakar sosial, pakar pendidikan, untuk memikirkan langkah taktis strategis dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat agar bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama mendukung pemerintah dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik dalam sisi ekonomi dan sosial. Mampukan mereka untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepadamu, ya Tuhan. Berkati pula gereja-gerejamu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, dalam mewujudkan pemeliharaan iman dan kesaksian melalui kegiatan gerejawi yang diselenggarakan. Berkati anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia dan tim, untuk terus mampu memerankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan kesaksian. Demikian pula tenaga administrasi, pekarya yang terus terlibat di dalam kehidupan bergereja. Tuhan juga memampukan dan memberkati mereka. Terkhusus pula ya Tuhan teman-teman mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Sosial UKSW yang sedang menyelenggarakan KKN sepanjang 2 bulan dari Oktober dan November. Tuhan juga memberkati agar apa yang mereka kerjakan di gerejamu GKJ Salatiga Timur boleh menjadi bagian yang berarti untuk proses pemeliharaan dan kesaksian di GKJ Salatiga Timur. Engkau juga campur tangan memberi jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan Pepandan Gombang Setro berkait dengan status tanah dan gedung gereja. Engkau memberkati panitia pembiakan dan penahbisan pendeta
dalam mempersiapkan dan mewujudkan pelaksanaan pembiakan dan penabisan pendeta pada bulan Februari tahun 2021 nanti. Demikian pula ya Tuhan umat-Mu, anak-anak sampai adiuswa, serta berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya. Allah senantiasa memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan dan kecukupan berkat. Dengan apa yang Kau limpahkan itu, mereka semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, dan mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Terkhusus berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur yang sedang menghayati bulan keluarga di bulan Oktober, bagaimana kami terus merasakan pemeliharaan Allah, bagaimana kami terus merasakan perawatan Allah, sehingga saling asah, asih, dan asuh semakin mewujud nyata dalam kehidupan berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Pasaman Kristen angka 200 Padha ingkang sepisan, Bujono Suci. Bujono suci ngengetno brengsek rahmating Allah, anggara tibrap tandani kurbane Sang Kristus Gusti. Luar kula sing pati temawang kangkasuki. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Pada perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan. Belajar dari Tuhan Yesus yang berujar,
Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah pemeliharaan Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri sakramen perjamuan ini. Sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar makan, minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.
betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan. Mari roti ini kita angkat bersama. Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus sudah kita terima, meneguhkan iman, harapan, kasih, dan syukur kita. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kita. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan
dengan berlandaskan firman-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Kita akan menyanyikan dari NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Ya Tuhan, inilah salah satu tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan, terimalah dan berkati persembahan kami, sehingga pemanfaatan persembahan ini hanya untuk proses pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur, majelis yang mengelola persembahan. Tuhan berkati sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
Kita bersama menyanyikan Kidung Pasaman Kristen angka 300 sekawan, podo ingkang sepisan, brayat kang nengsemaken sesami. Brayat kang pinangsulan ing tresno tekales pitados prengkosti mesti ayam tantram lan raharjo atot rukun walestari silih asalan asih silih asatan pamrih temah adeging brayat puniki nang sangkan resa sami.